Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis klasifikasi citra menggunakan program Snap untuk data Sentinel-2. Pada kesempatan kali ini, klasifikasi yang akan digunakan adalah klasifikasi supervised atau terbimbing. Artinya pada saat melakukan klasifikasi, kita menerapkan data latihan atau training data untuk setiap sampel yang akan diklasifikasikan. Nah, pada layar ini sudah ada satu data citra Sentinel-2 yang sebelumnya kami potong untuk mempercepat proses analisis. Adapun cara untuk melakukan klasifikasi pada citra ini, kita bisa masuk pada aplikasi raster atau tools raster, masuk ke bagian classification. Nah, di classification ini ada dua, unsupervised dan supervised. Nah, di bagian supervised ada beberapa data algoritma, ada random forest, KNN, KD3, maximum likelihood, minimum distance, dan spectral environmental processor. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk melakukan klasifikasi supervised atau terbimbing dengan algoritma maximum likelihood classifier. Namun, sebelum melakukan analisis, misalkan kita membuka data ini, ada hal yang perlu kita butuhkan, yaitu datanya. Misalkan di sini sudah ada subset classification, maximum likelihood classifier. Nah, di bagian ini itu kita membutuhkan training data. Nah, di sini belum ada training vector. Nah, jadi makanya kita akan melakukan atau membutuhkan data-data training data, tapi training datanya bisa kita lakukan terlebih dahulu. Nah, kalian lihat di sini maximum likelihood classifier based in short product subset classification are different size. Jadi sebelumnya kita harus menggunakan data dengan ukuran pixel yang sama. Kebetulan di data ini itu ada beberapa data yang memiliki spasial resolusi yang berbeda. Namun nanti kita akan memiliki yang sama saja. Nah, terlebih dahulu kita akan membuat training datanya. Misalkan di sini nanti kita lihat nanti kita akan memasukkan training data di sini. Nah, caranya itu kita terlebih dahulu harus membuat data vektor, neovektor data container. Di sini kita bisa menuliskan sebagai misalkan untuk kelas 1 yaitu adalah badan air. Kita oke saja. Kemudian buat lagi yang baru, misalkan lahan terbangun. Kemudian yang ketiga ada vegetasi. Nah, mungkin cukup sampai itu saja. Nah, apabila kita telah membuat data vektor itu, datanya akan muncul di bagian vektor data ini. Nah, untuk membuat data training datanya, pertama-tama kita klik dulu, misalkan badan air. Kemudian ya pilih bisa rectangle drawing tool, polygon drawing tool, atau ellipse drawing tool. Sebagai untuk badan air kan di sini sampelnya ada di sekitar sini, kita bisa buat. Misalkan kita pilih badan air, kita klik tadi ya. Nah, terus kita buatkan saja. Kita pilih lagi. Nah, terus kita pilih lagi. Kemudian pilih lagi, pilih lagi. Pilih lagi. Ini untuk badan air. Misalkan kita perbesar di bagian sungainya supaya dia terdetek juga sebagai badan air. Nah, setelah itu kita lanjut ke lahan terbangun. Lahan terbangun misalkan pemukiman bisa
dengan terbangun. Oh, ini kita hapus dulu ya lahan terbangun. Sekarang ini kita delete ke backspace. Nah, kita coba untuk lahan terbangun. Kita zoom lahan terbangun. Kita buat semakin banyak sampel itu semakin bagus ya, supaya training datanya itu benar-benar berhasil untuk mengklasifikasikan data yang kita inginkan. Sini juga ada lahan terbangun, lahan terbangun, lahan terbangun. Nah, selanjutnya kita pilih layer manager, kita pilih vegetasi. Vegetasi di sini ada beberapa area ya, seperti pertanian, persawahan, dan semacamnya. Kita buat training sample. Ini secara kasar ya, untuk lebih halusnya kalian sesuaikan dengan kondisi yang ada. Ini secara kasarnya untuk mempersingkat saja. Nah, seperti ini. Apabila telah selesai, kalian bisa melakukan klasifikasi. Misalkan kita masuk di raster classification supervise, atau sebelumnya kita simpan terlebih dahulu biar datanya otomatis ya. Kita tunggu dulu save produknya. Nah, kita masuk di bagian raster classification supervised maximum likelihood classifier. Kita pilih tanda ini apabila sudah ada di tempatnya, kemudian maximum likelihood classifier. Nah, di sini kita bisa masukkan training. Kita train on vector, kita pilih ketiga ini. Kita bisa juga evaluate classifier, artinya hasil classifiernya itu kita evaluasi. Kemudian kita mengumpulkan 2, 3, 4, dan 8. Selanjutnya average-nya, untuk mempersingkat kita bisa mengganti nama ini, misalkan classification result. Kemudian apabila kita run, kan ini masih ada merah nih, biasanya dia ke detect, oh ternyata datanya itu bervariasi ukuran spatial resolutionnya, nah different dimension. Jadi sebaiknya data yang digunakan itu semuanya memiliki resolusi yang sama. Jadi misalkan ini kita bisa ekspor terlebih dahulu. Atau kita bisa subset band. Ini kita masuk di bagian raster, kemudian ekspor, atau masuk di band extractor. Band extractor ini nanti kita pilih processing parameternya 2, 3, 4, dan 8. Kita tambah di sini 10 meter. Kenapa? Di 10 meter ini adalah resolusi yang kita inginkan. Kemudian kita masukkan ini semua. Oke, kita running. Dan kita oke, biar datanya langsung masuk. Kalau gitu kita tutup data ini dulu, close product. Nah, di sini kita open RGB, kita
Apakah datanya muncul sesuai yang sebelumnya? Apakah data vektornya sudah tersimpan? Nah, data vektornya juga sudah tersimpan. Coba kita lihat. Nah, masih ada kan, jadi muncul. Jadi kita perlu melakukan klasifikasi ulang. Nah, caranya selanjutnya itu kita kembali tadi masuk di raster, classification, supervised classification, dan maximum likelihood classifier. Kita tambah data yang sudah ada seperti tadi, kemudian masuk di maximum likelihood, masukkan semua datanya, train on a vector, dan kita pilih sumber bandnya untuk di running. Nah, di sini sudah tidak ada merah lagi ya, karena datanya itu sudah satu resolusi, yaitu resolusi 10 meter. Kemudian rate-nya, nah, kita bisa simpan di tempat yang sama dengan nama seperti ini, atau kita bisa persingkat saja MNOte class. Tinggal kita running. Processing complete, artinya sudah selesai. Kita coba lihat di data ini akan ada satu data. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita bisa mengganti warnanya, misalkan lahan terbangun kita ganti warna hitam, kemudian badan air kita ganti warna biru, kemudian vegetasi kita ganti warna hijau misalkan. Ini tadi berdasarkan hasil sampel atau sampling yang masih kasar ya. Untuk menghasilkan data yang lebih baik, kita harus menggunakan data sampel itu lebih akurat lagi. Nah, inilah salah satu cara kita melakukan analisis supervised classification. Sini kita bisa persentasenya 34, 36, 29, total itu 100%. Jadi sekian untuk analisis klasifikasi terbimbing dengan metode maximum likelihood classifier. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.